apakah kalian sudah tahu apa itu infeksi? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Infeksi dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Infeksi dapat dipicu oleh 3 faktor yang saling berinteraksi. Pertama, faktor penyebab penyakit atau agen. Kedua, faktor manusia atau penjamu atau host. Ketiga, faktor lingkungan. Jadi, menurut kalian, bagaimana ya cara penanganan orang yang telah terkena infeksi? Yaps, betul. Ternyata menggunakan obat. Aku mau kasih info nih. Teman-teman udah pada tahu belum? Ternyata obat yang digunakan untuk penanganan infeksi bisa loh diambil dari laut. Kira-kira obat itu berasal dari apa ya? Apakah itu pari? Ikan yang ada di laut, bahkan anemon? Daripada teman-teman bingung, yuk simak pembahasan video kali ini yang akan membahas tentang potensi laut dari biotanya yang dapat menghasilkan efek sebagai anti-infeksi. Infeksi terdapat 3 golongan, yaitu infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi jamur. Yang pertama kita bahas adalah antibakteri. Pada antibakteri terdapat 4 macam golongan senyawa. Ada marin derivat alkaloid, marin derivat peptida, marin derivat naptoquinons, dan marin derivat polisakarida. Nah teman-teman, pada marin derivat alkaloid terdapat 4 jenis biota laut. Ada yang namanya ampimedon sp yang menghasilkan zat zamamidin A yang berfungsi sebagai penghambatan topoisomerase 4 dan DNA girase bakteri dan gangguan membran, penghambatan sintetis ergosterol dan gangguan pada dinding sel jamur. Selanjutnya ada agelas dilatat yang menghasilkan zat bromoageliferin yang berfungsi sebagai penghambatan sintetis protein bakteri, gangguan membran integritas dan mencegah pembentukan biofilm. Yang selanjutnya ada Acanthostrongylophora sp menghasilkan zat manzamin yang berkhasiat sebagai penghambatan sintetis dinding sel bakteri. Selanjutnya ada Caulerpa sp menghasilkan zat caulerpin yang berkhasiat untuk gangguan membran sel bakteri dan penghambatan aktivitas enzimatik. Yang kedua, pada marin derivat peptida ada namanya trididemnum sp yang mana menghasilkan zat didemnin berfungsi sebagai penghambatan sintetis DNA, gangguan sintetis protein, dan induksi apoptosis. Yang ketiga, marin derivat naptoquinons. Pada marin derivat naptoquinons ada namanya Dicidea avora yang menghasilkan zat avaron. Berfungsi sebagai pencegahan integritas membran sel, pencegahan aktivitas enzimatik, dan induksi stres oksidatif. Yang keempat ada marin derivat polisakarida. Pada marin derivat polisakarida terdapat 3 jenis yaitu shrimp cell, crustaceans, dan Viva lactuca. Pada shrimp cell mengandung zat sitin yang berfungsi untuk kompromi integritas membran dan gangguan sintetis dinding sel. Pada crustacean mengandung zat sitosan berfungsi untuk gangguan membran sel, penekanan sintetis protein dan DNA sintetis, dan helasi nutrisi. Pada Viva lactuca mengandung zat selulos berfungsi untuk kompromi integritas membran sel, pembentukan ROS, dan penghambatan aktivitas enzimatik. Oke, selanjutnya adalah antivirus. Ternyata bukan hanya hewan saja ya yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita. Ternyata tumbuhan yang ada di laut seperti seagrass dan mangrove dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita, yaitu sebagai antivirus. Yang pertama adalah seagrass dari spesies Thalassia hemprichi yang dapat mengobati dari infeksi virus HCP atau hepatitis C virus dengan cara penghambatan HCP NS3 NS4A protease. Yang selanjutnya adalah spesies Thalassodendron ciliatum yang dapat menyembuhkan dari HSP1 yaitu virus herpes simplex atau herpes simplex virus. Selain menyembuhkan dari herpes, ternyata spesies ini dapat menyembuhkan juga loh dari influenza A virus dengan cara mengurangi toksisitas dari virus tersebut. Yang selanjutnya adalah mangrove. Mangrove dari spesies Psilocarpus monkensis menghasilkan senyawa hyanolides dan Sonerasia parasaceolaris dengan senyawa triterpenoid dapat digunakan sebagai antivirus yaitu dari influenza A virus. Dan yang terakhir adalah spesies Sonerasia hyenanensis yang dapat digunakan sebagai antivirus dari virus HIV.
Yang selanjutnya adalah marine invertebrata yang terdiri dari spons, moluska, cnidarian, crustacean, echinodermata, dan tunicata. Yang pertama adalah spons. Spons dari spesies Dactylospongia metachromia menghasilkan suatu senyawa yang bernama metachromin A yang merupakan senyawa untuk antivirus dari HBV, yaitu hepatitis B virus. Selain senyawa metachromin A, ternyata ada senyawa polybromidat diphenyl ethers dari spesies Listeria sp yang digunakan juga sebagai antivirus dari HBV. Yang selanjutnya adalah spons yang digunakan sebagai antivirus dari HSP, yaitu herpes simplex virus dari spesies Petremyca citrina. Yang kedua adalah klasifikasi antivirus dari moluska. Moluska tersendiri bisa digunakan sebagai antivirus yaitu untuk pendengaran virus HSP, yaitu herpes simplex virus dari senyawa caportins dari spesies Crassostrea gigas dan hemolims dari spesies Haliotis lepigata. Selain itu, moluska juga dapat digunakan sebagai antivirus dari virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus dari senyawa trihemocyanin fraction, yaitu dari spesies Haliotis rubra. Yang ketiga adalah cnidarians. Cnidarians dapat digunakan sebagai antivirus dari virus HCMV, yaitu herpes cytomegalovirus. Cnidarians yang dapat mengobati dari virus tersebut adalah cnidarians yang diantaranya memiliki senyawa berecapatolite, turmeric J, dan ehrenbergol. Yang keempat ada crustacean. Ternyata bahan makanan yang biasa kita makan seperti kepiting, udang, dan lain-lainnya yang termasuk golongan crustacean telah memiliki efek antivirus, yaitu contohnya dari spesies Scylla paramomacain, yaitu jenis kepiting, Phytopenaeus panamae, dan Marsupenaeus japanicus, yaitu sejenis udang, dapat digunakan sebagai antivirus dari virus WSSP, yaitu White Spot Syndrome virus. Yang kelima adalah echinodermata. Senyawa APPLA2 from food phenome dari spesies Acanthaster planchi dan senyawa comarfin dari spesies Capillasgar multiradiatus digunakan sebagai antivirus dari HIV. Dan yang terakhir adalah tunicata. Pibernum mole merupakan spesies tunicata yang terdapat atau menghasilkan senyawa molamid F, E, dan mole urea A digunakan sebagai antivirus dari virus HIV. Dan Eudispermin C merupakan senyawa dari spesies Riterella sigillinoides yang digunakan sebagai antivirus dari HSP dan IVV, yaitu inactivated poliovirus. Yang terakhir adalah anti jamur. Anti jamur tersendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu alga, teripang, dan sea sponge. Yang pertama adalah alga. Spesies dari alga yaitu Caulerpa parakemosa menghasilkan sebuah senyawa yaitu Caulerprenilol B yang memiliki aktivitas anti jamur yang sangat baik terhadap jamur T. rubrum. Yang selanjutnya adalah spesies Lobopora parigeta menghasilkan sebuah senyawa yaitu loboporoloid yang menunjukkan anti jamur terhadap C. albicans strain liar dan resisten amphotericin. Yang selanjutnya adalah Laurencia obtus yang menghasilkan senyawa isolauraldehid sebagai anti jamur melawan C. albicans, A. fumigatus, dan A. flavus. Dan spesies alga yang terakhir adalah Gracilaria, di mana ekstrak etanol Gracilaria sugestegi dan Gracilla debilis mempunyai aktivitas anti jamur terhadap C. albicans. Yang selanjutnya adalah teripang. Pericatusaidea merupakan senyawa sebagai anti jamur terhadap Microsporum gypsedum, yaitu dari spesies Stichopus parigates. Holituria scabra, yaitu sebuah spesies yang menghasilkan senyawa scabroside yang memiliki efek anti jamur terhadap Apomigatus pseudotropicalis. Holotoxin dan Sticholoreside merupakan sebuah senyawa yang memiliki efek anti jamur terhadap C. tropicals dari spesies Apostichopus japanicus. Dan teripang yang terakhir ada Baharschia marmorata yang menghasilkan senyawa marmorotoside A, Impetienside A, dan Bipitoside A. Yang terakhir adalah spons. Ada 2 senyawa dari spesies spons yang dapat menghambat C. albicans. Yang pertama yaitu senyawa epiplakinic acid F, yaitu dari spesies Plakinastrella. Dan yang kedua ada senyawa agelsidin F dan C dari spesies Agela citrina. Selanjutnya ada spesies Stilisa afmasa
yang menghasilkan senyawa highly oxygenated alkoid masadin untuk menghambat granul-granul transferase dari C. albicans. Sedangkan masadin menghambat pertumbuhan Cryptococcus neoformans, namun tidak menghambat pertumbuhan C. albicans. Ada 3 senyawa yaitu haricoscamin, flaccortide L, simplexolide E yang merupakan atau memberikan efek anti jamur terhadap C. neoformans. Dan ada 2 spesies spons lain yang memiliki efek anti jamur, yaitu dari spesies Hirotis sp dan Hipospongia lachna. Dan yang terakhir ialah senyawa Brazilian Becheladin L dari spesies Monancora arbuscular sebagai anti jamur melawan strain Aphlavus. Nah teman-teman, gimana nih menurut kalian pembahasan video tadi? Apakah kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang biota laut? Oh iya, kalian sudah menonton belum video sebelumnya mengenai senyawa dari biota laut yang bermanfaat sebagai anti kanker dan reproduksi? Kalau belum, jangan lupa tonton ya. Ternyata bumi itu indah ya. Tuhan memberikan kita begitu banyak hal-hal indah yang berguna untuk kita semua. Jadi, tetap jaga dan lestarikan lingkungan alam kita ya. Teman-teman pasti penasaran bagaimana caranya biota laut tadi dapat berkhasiat untuk kita. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mendapatkan senyawa dari biota laut itu. Yuk saksikan video selanjutnya. Stay tuned!